Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita nikmat Islam dan iman yang dengannya kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan akhirnya kita tunduk dan patuh kepada syariatnya. Kita tidak makan, minum, bahkan mencari pendapatan dan berpakaian, serta juga melaksanakan atau melakukan hubungan biologis kecuali yang telah ia halalkan atau Allah SWT halalkan. Dan kita selalu menjauhi yang diharamkan. Dan tentu ini akan membawa kepada kebahagiaan karena di dunia kita punya panduan hidup. Dan juga nanti di akhirat kita akan selamat dan masuk ke dalam surga. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Kita akan melanjutkan bedah buku kita keutamaan dan buah dari sabar yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari, disertai dengan faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para pesabar. Sudah kita bahas ibu-ibu sekalian dalil-dalil atau dimulai dari definisi sabar. Kemudian kita sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ujian dan juga bagaimana harusnya solusinya hanya satu, yaitu sabar. Juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah sabar. Bagi yang pegang bukunya tentunya itu dimulai dari halaman 7 tentang definisi sabar. Dan kalau saya simpulkan, sabar itu adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar, Bu ya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur sakit, maka sabar solusinya, tidak ada yang lainnya. Artinya kita terima dulu itu adalah keputusan Allah, Allah sedang menguji saya, lalu kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Misalnya dengan minum obat, minum teh hangat, itu sabar. Jadi bukan sabar tuh duduk manis lalu mengelus dada, ya udahlah terima aja begini tanpa ada ikhtiar. Harus dihubungkan dengan menerima takdir dan ikhtiar. Itu baru diistilahkan dengan sabar. Dan juga cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah itu. Seperti misalnya kita sudah membahas, saya pilih saja potongan-potongan ayatnya, mengingatkan di halaman 15 ada surah Yusuf ayat 90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, patuh kepada Allah dan bersabar terhadap ujian yang ada, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Karena kalau ibu mau lepas dari ujian tidak mungkin, pasti akan datang. Sistem yang Allah sudah buat, sebagaimana kita sehat, kita sakit. Sebagaimana kita muda, kita tua, gitu ya. Bagaimana kita lapar, kita kenyang. Ini pasang-pasangan semua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Di akhirat pun ada surga dan ada neraka. Maka kalau kita faham ternyata ini sebuah sistem, sebagaimana saya sehat, satu waktu saya akan sakit, maka di saat sakit kita bisa menerimanya. Ya, tentu tergantung kadar berat ringannya penyakitnya itu tergantung dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pasti datang. Nah, orang yang faham ternyata sebagaimana dulu saya pernah sehat, berarti sekarang saya sakit, maka solusinya adalah sabar. Itu adalah jalan yang terbaik. Karena ibu biar berkeluh kesah pada saat ujian sudah datang, tidak akan mendatangkan solusinya. Misalnya ibu bangun tidur demam, lalu ibu marah-marah misalnya. Ibu gak bisa terima. Ini siapa sih yang dinginin AC-nya semalam, siapa sih gini, oh cuacanya sih semalam dingin hujan. Tidak ada manfaatnya. Tidak akan menghilangkan ujian tersebut. Dan tentu ayat-ayat Al-Quran cukup banyak dalam masalah ini, tidak kita bahas lagi tentunya ya. Nanti ibu bisa lihat kalau yang baru ikut, itu bisa melihat dari halaman 14 ya, sampai di halaman 18. Firman Allah Subhanahu wa taala cukup banyak berhubungan dengan masalah anjuran untuk bersabar. Dan ayat yang sangat luar biasa itu disebutkan di halaman 18-nya surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ini ayat-ayat yang saya pilih saja untuk kita ingatkan kembali ya. Yaitu orang-orang nanti kalau masuk ke dalam surga di akhirat, justru malaikat akan menyambut mereka dan mengatakan inilah balasan dari kesabaran kalian.
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dan para malaikat akan masuk ke tempat-tempat istana-istana mereka di surga seraya mengatakan selamat atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Dan sabar kembali saya ingatkan dalam 3 hal Bu ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk dalam majelis ilmu seperti ini, ibu harus tutup aurat kalau ketemu dengan yang bukan mahramnya, ibu harus meneliti makanan dan minuman yang masuk harus halal misalnya. Semua itu butuh kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua meninggalkan kemaksiatan. Kita semua punya peluang dalam mengerjakan kesalahan, ya, pengerjaan dosa. Ada godaan dari syaitan untuk berzina, untuk riba, untuk segala macam. Itu butuh kesabaran, sabar dalam meninggalkan yang diharamkan. Yang ketiga baru sabar dalam ujian harian, kayak sakit, gangguan orang. Nah, ini semua 3 tingkatan sabar yang harus kita jalani. Kemudian juga sudah kita jelaskan sabar dalam sunnah Nabi SAW. Ya, bagaimana banyak sekali hadits-hadits Nabi SAW yang mulia, diantaranya di halaman 20 kata Nabi SAW, "Man yatasabbar yusabbirhullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Dan siapa yang memaksa diri bersabar dalam setiap ujian yang datang, niscaya Allah akan membuatnya bersabar, dan tidaklah seseorang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang daripada sikap sabar itu sendiri. Dan ini juga cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah sabar, itu sampai ada di halaman 28. Sekarang kita akan masuk ke lembaran yang keempat, bahasan kita pada siang ini, perkataan-perkataan agung tentang sabar. Sekarang perkataan para ulama-ulama tentang masalah sabar. Bagaimana kita memang umat Islam ini dikenal dengan umat yang penuh dengan kesabaran, gitu ya. Kita sabar pada saat ujian datang dan juga kita syukur kalau nikmat sedang ada. Itu 2 sayap kehidupan. Kalau kita lagi diberikan nikmat, kita nikmati, kita syukuri. Ya, kalau kita sedang datang ujian, kita sabar menerimanya dan kita bersabar. Ya. Dan Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya sudah pernah bilang ya, saya ingatkan kembali, orang kalau sedang ditimpa ujian, maka cuma 2 keadaan, dia bisa terima atau dia nggak bisa terima. Kalau orang yang bisa terima dengan bersabar, maka dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Karena dia akan mendapatkan pahala, menerima ujian dari Allah, dia mudah melaluinya dan juga akan mendapatkan jalan keluarnya. Tapi kalau orang tidak bisa menerima, ini golongan yang kedua, maka dia berdosa karena seakan-akan menantang takdir Allah yang sedang datang sebagai ujian untuk dia. Kemudian juga dia sulit untuk melaluinya karena dia merasa ini beban, ya. Kemudian juga tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi memang solusinya adalah sabar. Setiap ujian solusinya sabar, ya. Baik, perkataan-perkataan salaf tentang masalah sabar ini dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau anna as-sabra wasyukra ba'irani ma balautu ayyuhuma rakibtu." Seandainya sabar dan syukur itu adalah 2 ekor unta, niscaya aku tidak peduli manapun di antara keduanya yang harus aku tunggangi. Jadi memang 2 ini adalah sayap kehidupan, ya. Sebagaimana saya sering, ini cuma perumpamaan dari saya, sayap kehidupan kita ibaratkan kayak pesawat, dia nggak mungkin terbang tanpa sayap, nggak mungkin juga terbang dengan 1 sayap. Dia harus dengan 2 sayap. Ingat aja kalau nikmat sedang ada, syukuri, silakan nikmati. Makanan, minuman, apa saja, pakaian, tempat tinggal, silakan dinikmati selama halal boleh. Kemudian kalau ada ujian, nah di situ bersabar. Kita terima keputusan Allah itu sebagai ujian untuk tentunya kita naik kelas, kita akan mendapatkan fasilitas tambahan karena semua ujian ujung-ujungnya ada tambahan fasilitas. Yang penting kita sabar dalam melalui prosesnya. Ciri-ciri orang sabar tidak berkeluh kesah kepada manusia kecuali pada ahlinya saja. Ibu sakit, ibu hanya bicara sama dokter, nggak bicara sama semua orang itu. Supaya jangan kesannya kita mengeluhkan Sang Pencipta Allah yang sedang menguji kita. Makanya seorang bijak mengatakan, sangat tidak masuk akal seseorang yang beriman kepada Allah, dia mengeluhkan Tuhannya pada manusia. Misalnya, saya ini sakit sudah 1 minggu loh, misal. Apa manfaatnya dia bahasakan itu kepada temannya misalnya? Temannya nggak akan bisa memberikan solusi apa-apa gitu.
Kalau dia bicara sama dokter berbeda, karena memang ahli di bidangnya, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau semua orang ketahui permasalahan dia ini agak unik, gitu. Ini sering juga saya kasih contoh dan ini harusnya kita hindari. Ada orang kadang-kadang dia punya masalah dalam rumah tangganya sama suami atau sama istrinya. Semua orang tahu permasalahannya, karena semua orang diceritakan. Jadi seakan-akan dia jalan maaf tanpa busana, tanda kutip di sini. Orang semua tahu masalahnya. Jadi walaupun dia kelihatan bahagia, satu waktu lagi senang sama pasangannya, orang akan mengatakan, tapi kan dia punya masalah ini dan itu, pernah cerita. Nah untuk apa diceritakan? Kalau kita mau curhat, itu bukan sama manusia. Konsultasi iya, hanya sama ahlinya. Penyakit sama dokter, masalah agama sama ustadz atau ustazahnya, gitu kan. Kalau curhat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Ibu punya masalah apapun, ibu wudu, ibu niat sholat taubat, di sejadah itulah, ya, dengan mukena itulah, di sujud itulah ibu tuangkan. Ya Allah, sebagaimana engkau ujikan hambamu penyakit ini, angkatlah karena hanya engkau yang menyembuhkan penyakit. Sebagaimana engkau datangkan ujian utang yang terlilit ini, ya Allah mudahkan hambamu untuk bisa melunasinya. Ya, sebagaimana engkau datangkan ujian orang ini sedang menyerang hambamu, misalnya dengan apalah fitnah segala macam, maka engkau lah yang bisa menyelamatkan, gitu ya. Kita curhat tuangkan semua sama Allah, itu yang benar. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama di Mekah, Bu, itu kalau ada masalah apapun, beliau selalu sujud depan Ka'bah dan tidak angkat kecuali beliau sudah tuangkan semua sama Allah. Kalau sama Allah nggak ada masalah. Karena kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya, yang bisa menambah hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit atau ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu untuk apa kita ke manusia? Termasuk saya pernah singgung itu hari di kajian kita sebelumnya, apalagi sama orang tua kita misalnya, ya, atau orang yang kita hormatin. Kalau orang tua kita ceritakan permasalahan kita, itu hanya akan menambah beban buat mereka. Mereka akhirnya tidak bisa tidur, gelisah karena pikirin anaknya, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita tidak ceritakan sama mereka lebih bagus. Kalau mau minta didoain, oke. Ibu, ayah tolong doain saya ya, misalnya. Kalau mereka sudah wafat, kita bisa minta kepada paman, tante, pengganti mereka. Pasangan saudara-saudara dari kedua orang tua kita misalnya, boleh kita minta agar didoakan, dan harus kita rincikan permasalahan kita apa, gitu kan? Kita cuma bicara sama ahlinya atau kita curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini solusi terbaik, ini perangkat terbaik. Nikmat ada bersyukur, ujian ada bersabar. Dan Umar mengatakan kalau seandainya dua-duanya ini adalah unta, kalau kita sekarang mobil gitu ya, kendaraan, nah masa itu transportasinya orang unta. Kalau sabar sama syukur adalah dua transportasi, saya tidak peduli yang mana saya naiki. Di dalam kehidupan orang beriman ada level tertinggi, ibu-ibu sekalian ya, level tertinggi dalam sebuah ujian. Kalau orang diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar, ini standar. Saya sekarang sampaikan ke ibu-ibu seperti ini, ibu tinggal ambil sebagai sebuah teori ilmu, ibu terapkan. Lagi ada nikmat, makan ada, istirahat bisa, pasangan hidup, anak-anak, segala macam, alhamdulillah, kita syukuri. Ada ujian datang, saya lagi sakit, lagi ada masalah apa, kita sabarin, terima, kita sambil berdoa sama Allah. Itu standar orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini juga hadisnya pernah kita jelaskan di bab sebelumnya. Ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan ujian dia bersabar. Tapi ada level lebih tinggi dari itu. Yaitu dia diberikan nikmat bersyukur, dia diberikan ujian bersyukur. Dalam ujian pun dia bersyukur. Dia bukan lagi ya, bersabar, sudah lebih di atasnya. Tapi ini biasanya levelnya bisa diraih kalau kita sudah terbiasa dengan ujian apapun, kita sabar, lama-lama kita syukurin, lama-lama kita bisa bersyukur. Ini level memang paling tinggi, gitu kan? Makanya Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan ibadah, Bu, itu bukan lagi karena mengejar keutamaannya. Waktu beliau sholat malam, kakinya sampai pecah-pecah, dan Aisyah pun istrinya prihatin radhiyallahu anha, mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Bukankah dosa anda sudah dimaafkan yang lalu dan akan datang? Semua sudah dimaafkan, yang lalu dan akan datang semua sudah tidak ada lagi dosa anda. Sudah dijamin masuk surga. Kenapa harus ibadah sampai seperti ini? Sangat luar biasa memaksakan diri gitu.
Kata Nabi apa? Apakah ini perintah Allah? Bukan lagi karena perintah. Nabi cuma mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau beribadah bukan lagi kejar keutamaannya lagi. Kita mungkin, kenapa ibu pergi haji? Oh, supaya dosa-dosa saya dimaafkan. Kalau Nabi bukan lagi itu, sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Ya. Kenapa ibu sholat malam? Supaya doa saya diijabah. Kan orang kalau sholat malam doanya mustajab misalnya. Kalau Nabi bukan lagi karena itu. Semua justru sudah karena syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur sementara ujian sedang ada? Poinnya, jawabannya adalah dengan bersangka baik kepada Allah. Ibu harus tahu, Allah tahu ibu sedang sakit. Allah tahu ibu sedang ada masalah. Allah datangkan ujian tersebut. Tidak perlu kita salahkan siapapun ada di sekitar kita. Oh, sebabnya dia, enggak usah. Kita langsung bersangka baik kepada Allah. Allah gerakkan orang-orang ini sebagai ujian buat saya. Kalau ibu baca kembali sejarah sahabat-sahabat Nabi yang disiksa di Mekah, itu setiap hari bu, mereka dikeluarin di depan rumah, disiksa, dipukul, digebukin, ya, ditaruh batu panas dan segala macam lah. Ada seorang wanita di Mekah dulu, waktu seorang kafir Quraisy mengatakan, kami terus akan menyiksa kalian, ya, dan kami tidak akan pernah berhenti sampai kalian meninggalkan agama Muhammad. Apa jawaban sahabat-sahabat? Ada satu perempuan pernah mengatakan begini, dia bilang, kami sangat yakin yang menggerakkan kalian untuk menyiksa kami adalah Allah, untuk menguji iman kami. Kami akan terus bisa menerima ini sebagai keputusan dari Tuhan kami. Jadi bagaimana nikmat ada bersyukur, bagaimana saat ujian ada pun dia menganggap itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Kalau ibu bilang, tapi kan berat Ustaz, gimana caranya ujian datang kita bersyukur? Coba berpikir positif ya. Ada ulama kasih gambaran, ada beberapa derajat di surga. Tidak bisa diraih ibu, kecuali ibu sholat malam 100 tahun. Ibu sedekah 100 tahun. Ibu bakti sama orang tua 100 tahun. Sementara umur kita misalnya Allah kasih 80 saja. Udah meninggal misal. Tapi Allah mau kita sampai ke derajat itu. Bagaimana? Allah datangkan ujian. Ujian itu nanti meringkas kita 20 tahun bisa sampai ke sana. Mungkin dengan sakit ya akhirnya rutin harus minum obat gitu ya. Sehingga penyakit itu memang harus dinetralkan dengan obat, misalnya contoh ya. Seperti ada orang kena diabetes atau kena apa. Itu semua ujian, tidak ada yang sia-sia dalam agama. Semua yang datang sebagai ujian itu peninggian derajat, pembersihan dosa-dosa. Semuanya itu. Dalam hadis yang lain, kalau orang-orang yang sedikit ujiannya di dunia melihat bagaimana besarnya balasan untuk orang-orang yang banyak ujiannya di dunia. Nanti di akhirat kita dibangkitkan di mahsyar, orang-orang yang sedikit ujiannya di dunia akan lihat orang yang banyak ujiannya. Karena banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang diuji di dunia yang banyak ini, dan nanti akan membawa derajat mereka tinggi di surga, maka yang sedikit ujiannya berharap di saat itu dikembalikan ke dunia untuk diberikan ujian dengan digunting-gunting kulit badan mereka. Supaya mereka juga dapat pahala seperti yang dikasih kepada orang-orang tersebut. Jadi kalau cuma sekedar sakit flu, demam, gangguan orang, apalagi semua orang diuji begitu bu ya. Siapa di sini, sering saya tanya itu di pengajian kita kan, siapa di antara kita belum pernah flu, belum pernah demam, belum pernah sakit gigi, belum pernah sakit kepala, belum pernah keselio, belum pernah digosipin orang, misalnya. Atau siapa di antara kita yang orang utang semuanya bayar? Semua orang diuji begitu. Siapa di antara kita seumur hidup belum pernah ditipu? Ada nggak? Coba. Mana tangannya angkat, saya kasih mikrofon, saya pinjamin, ibu cerita tolong pengalamannya. Saya hidup 50 tahun Ustaz tidak pernah ditipu. Misal. Atau saya tidak pernah diganggu orang. Sehebat apapun ibu jaga prestasinya, mungkin tutur katanya santun, tatapan mata ibu syahdu, ibu selalu ramah sama orang, ada saja orang yang musuhi ibu. Hidup kita begitu. Kalau Rasulullah SAW saja manusia terbaik, akhlaknya paling sempurna, ada saja orang yang musuhin, apalagi kita. Yang penting kita sedang tidak salah, sabar aja. Pasti akan ada titik jalan keluarnya nanti. Di ujungnya nanti kita Allah akan berikan kemenangan, orang itu akan diberikan hukumannya. Gitu ya. Kemudian beliau juga berkata, masih di perkataan yang pertama, Umar berkata, wajadna khaira aishina bis sabr.
Kami mendapatkan kebaikan hidup kami justru dengan bersabar. Ya, karena kalau syukur, semua orang bisa bersyukur di saat ada nikmat. Tapi kalau ujian datang dia bersabar, ini luar biasa gitu. Apalagi kalau level lebih tinggi tadi, ujian datang alhamdulillah. Ya. Saya pernah kasih contoh itu supaya mudah difaham kalau masih ingat ya. Kadang-kadang kalau kita ditanya mau lapar gak? Mungkin kita bilang gak mau. Mau haus gak? Gak mau. Mau capek gak? Gak mau. Tapi kita lupa. Yang kita anggap sebagai ujian ini sebenarnya adalah batu loncatan untuk menikmati nikmat lebih jauh. Karena dengan capek, dengan lapar kita jadi lahap makan. Ya. Dengan haus kita jadi enak minum. Dengan capek kita jadi enak tidur kan gitu. Jadi semua itu adalah nikmat yang bisa disyukuri walaupun ujian dalam mata sebagian orang atau di pandangan sebagian orang gitu ya. Kita kalau lapar mungkin cuma nasi sama tempe sama sambal aja lahap sekali makannya gitu kan. Tapi kalau lagi kenyang udah makan tadi terus ditawarin lagi makan seenak apapun mungkin makanan terenak dunia kita anggap biasa aja. Contohnya kita kalau haus mau minum apa bu? Pesan air dingin khusus gitu pesan karena nikmatnya dan kita minum itu dengan sangat menikmati untuk menghilangkan dahaga kita. Kalau dari pagi kita tidur terus sampai malam. Terus malam disuruh tidur lagi. Saya yakin kita tidak akan tidur. Tapi kalau dari pagi kita aktivitas sampai maghrib capek banget. Malam tidur walaupun cuma 2 jam 3 jam enak sekali. Berarti kan semua itu bisa dijadikan sebagai bahan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua statement Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, as-sabru matiyatun la takbu wal qana'atu sayfun la yambu. Sabar adalah kendaraan yang tidak akan pernah terpeleset. Jadi kalau sabar tidak akan pernah salah, pasti benar. Dan sikap qana'ah, merasa cukup, adalah pedang yang tidak akan pernah meleset. Nah ini kata-kata hikmah disampaikan oleh sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu. Potongan pertama ini jadi saksi bahasan kita, sabar adalah kendaraan yang tidak akan pernah terpeleset. Karena kalau misalnya ada yang ganggu ibu nih, lalu ibu sabar, ibu terima aja itu ya, dia akan kehabisan bahan. Orang kalau targetnya menyerang kita, dia targetnya itu inginnya ibu respon. Jadi supaya makin panas suasana. Tapi kalau ibu acuin aja, udahlah itu orang ngomong gini, ibu saya sabar aja, ibu sabarin gitu kan, ibu insya Allah ada pahalanya sendiri, Allah akan kasih. Nanti orang itu kehabisan bahan itu. Saya kadang-kadang kalau ingatkan di kajian bapak-bapak gitu kan, bagaimana menghadapi kalau orang memang jengkel sama kita atau dia hasad atau dia apalah. Saya bilang sabar saja. Untuk apa ditanggapin? Anggap seperti angin lalu pernah diucapkan, tapi kan sakit di hati itu kalau dimasukkan dalam hati. Kalau kita nggak usah, nggak perlu. Walaupun dia sudah pernah ucapin, kita anggap seperti nggak pernah diucapin. Dan kita yakin akan ada pahalanya, insya Allah akan jalan dengan sendirinya. Begitu juga dengan qana'ah, merasa cukup. Ini sebenarnya lebih ke syukur ya. Apa yang Allah sudah kasih kita syukuri. Dan Allah sudah berjanji dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, merasa cukup, maka saya akan tambah. Nah ini yang dimaksud dengan qana'ah. Yang ketiga statement Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini sepupu Nabi. Karena Abbas ini paman Nabi, Ibnu Abbas maksudnya anaknya Abbas dan nama beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Afdalul 'uddati sabru 'ala syiddah." Perbekalan yang paling utama adalah bersabar menghadapi kesulitan. Ini perbekalan yang paling utama, yang paling bagus karena semua akan ada ujiannya. Maksud dari statement ini adalah kalau kita bisa bersabar pada saat ujian datang, dipastikan nikmat kalau ada lebih mudah bersyukur. Ya. Tapi belum tentu kalau kita balik, belum tentu kalau orang bersyukur dengan nikmat yang ada, dia bisa bersabar atas ujian yang ada. Tapi kalau orang sudah bisa bersabar dalam ujian, maka dia akan lebih mudah untuk bersyukur. Karena dia sudah tahu, misalnya pada saat sakit, dia bersabar. Di saat sembuh, dia akan lebih mudah mensyukuri nikmat sehat itu karena dia pernah diuji dengan sakit. Beda kalau orang nikmat, pernah sehat, terus tiba-tiba sakit. Mungkin dia bisa bersyukur di saat sedang ada nikmat, sehat, tapi belum tentu dia bisa sabar kalau penyakit ada. Makanya Abdullah bin Abbas mengucapkan kalimat hikmah yang luar biasa. Beliau mengatakan perbekalan yang paling utama adalah bersabar menghadapi kesulitan. Karena kalau kita sudah bisa bersabar dalam kesulitan, berarti syukuri nikmat akan lebih mudah. Yang keempat perkataan Al-Junaid rahimahullah. Ditanya tentang sabar, maka beliau menjawab,
tajarru'ul murarati min ghairi ta'abbusin. Sabar adalah menelan kepahitan tanpa cemberut. Ini seakan-akan definisi sebenarnya, lebih kepada gambaran. Bagaimana caranya ada ujian tapi kita tidak cemberut. Nah, itu sabar namanya. Kalau cemberut atau dia keluh kesah, berarti dia nggak bersabar. Toh juga ujian itu kalau sudah datang, tidak ada solusinya kecuali terima. Karena solusinya, kita bangun tidur, flu dan demam. Mau ngomel-ngomel, mau ngoceh-ngoceh, mau nyalain AC, mau nyalain suami, mau nyalain istri, nggak ada manfaatnya. Udah terima aja, Allah sedang uji saya. Udah sabar, sambil ikhtiar, minum obat, minum teh hangat, nikmati prosesnya, pahalanya tercatat. Juga mudah untuk dilalui. Nah seperti itu. Kemudian yang kelima, Hasan Basri berkata, Al-Hasan seorang ulama tabi'in, Al-Basri nama kota Basrah di Irak ya. Dikenal beliau ulamanya kota Basrah, makanya sering dikenal dengan Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, As-sabru kanzun min kunuzil khair, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. Kesabaran adalah salah satu perbendaharaan kebaikan yang Allah tidak memberikannya kecuali kepada seorang hamba yang mulia di sisinya. Makna statement ini, kalau ada orang lagi ada ujian dan bisa bersabar, berarti itu hamba pilihan. Karena tidak semua orang bisa menerima sebuah ujian, tapi di saat dia bisa terima ujian tersebut, ya udah. Ibu mau keluar rumah, hujan deras, sabar aja. Oh ya, Allah lagi uji kita, sabar aja. Tunggu sebentar, tunggu redah, kita baru keluar misalnya. Janjian sama orang, telat. Oke, kita sabar aja. Mungkin kita bisa perbaharui janji misalnya, atau kita bisa tanyakan sebabnya, kita bisa atur di waktu lain, misal. Banyak hal yang bisa kita sabar gitu ya. Kita diberikan obat oleh dokter, dosis, sudah habis dosisnya tapi ternyata belum sembuh, itu sabar, kita ikhtiar lagi. Mungkin perlu ditambah dosisnya, bersangka baik, tetap aja nikmatin prosesnya. Nah, orang seperti ini akan mudah sekali melalui ujian-ujian yang sedang ada, karena dia selalu bersangka baik. Ya. Jadi kesimpulan di poin ke-6 ini, perkataan Hasan Basri rahimahullah, dan ini memang Hasan Basri ini perlu ibu tahu, hampir semua ulama banyak menukil ya, tentang statement beliau, dan memang di masanya beliau kalau orang sudah merasa imannya lemah biasanya datang kepada Hasan Basri, pasti keluhnya kepada beliau karena selalu bicaranya penuh dengan hikmah, penuh dengan masalah keimanan, surga dan neraka gitu ya. Ini perkataan yang sangat baik. Jadi kesimpulan beliau mengatakan sabar itu adalah satu perbendaharaan atau harta terbaiknya seseorang dan tidak akan diberikan kecuali oleh hamba-hamba pilihan saja. Yang keenam, perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ini juga seorang tabi'in, seorang yang sangat soleh namanya Sa'id. Ada beberapa orang nama Sa'id yang sangat soleh waktu itu di masa tabi'in. Ada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id bin Musayyib ya, tapi ini termasuk orang-orang yang sangat soleh. Dan beliau ini dibunuh oleh salah satu pemimpin zalim di masanya ya, karena ada satu permintaan yang dia tidak penuhi, kemudian dia dibunuh gitu. Lalu Sa'id bin Jubair berdoa, ya Allah, jadikanlah aku korban terakhirnya orang ini. Yang bunuh dia namanya Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj bin Yusuf mulai setelah membunuh Sa'id bin Jubair, ya, akhirnya dia tidak bisa tidur dan setiap malam dia selalu teriak-teriak sambil mengatakan, Sa'id bin Jubair membunuhku. Karena Sa'id bin Jubair sebelum meninggal dibunuh, dia mengatakan, ya Allah, balaslah Hajjaj dengan 100 ya, seperti 100 nyawa yang sudah dia bunuh. Ya, jadi kalau dia pernah bunuh orang dengan menyakitkan satu kali, maka balasannya seperti itu 100 kali. Karenanya dia mengatakan, Sa'id bin Jubair telah membunuh saya bahkan seperti 100 kali lipat. Berapa hari Hajjaj ini kesakitan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi itu. Nah, Sa'id bin Jubair punya statement yang menarik tentang sabar. Beliau mengatakan, as-sabru i'tiraful abdi lillahi bima asabahu minhu wa ihtisabuhu indallah. Sabar adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan musibah yang menimpah darinya dan pengharapan seorang hamba untuk mendapatkan pahala di sisinya. Jadi seakan-akan definisi Sa'id ini menjelaskan kepada kita, kalau ujian sedang datang, maka seorang hamba itu mengakui, oh ini Tuhanku sedang menguji saya. Itu kemudian dia mengharapkan pahala balasan dari Allah sehingga dia menerima ujian tersebut. Ibu jangan lupa sifat-sifat Allah. Allah itu alim, maha mengetahui ya. Allah itu basir, maha melihat. Allah itu sami, maha mendengar. Jadi jangan berpikir Allah tidak tahu. Allah tahu semua apa yang menimpa kita. Dan ada hadis yang lain
mendukung ada sebuah hadis yang memberikan berita gembira kepada kita. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hamba di atas kapasitasnya. Jadi kalau ujian itu sedang datang, Bu, sebenarnya Allah tahu ibu mampu lalui. Tinggal kita coba ikhtiar mencari solusinya sambil menikmati prosesnya gitu. Kemudian yang ketujuh perkataan Maimun ibn Mihran rahimahullah. Ini juga seorang yang saleh di masanya ya. Dia juga berkata tentang sabar, "Mana la 'abdun syai'an min jismil khairi min nabiyyin aw ghairi illa bis sabri." Tidaklah seorang hamba meraih sesuatu dari jasmani kebaikan, baik dari seorang nabi atau selainnya, melainkan dengan kesabaran. Artinya kalau seseorang sudah bisa mendapatkan sabar dalam hidupnya, ada ujian dari hal yang kecil sampai yang besar, dia bisa menerimanya sambil tetap dia ikhtiar mencari jalan keluar tanpa menyalahkan apapun yang ada di sekitarnya, terus sangka baik dengan Tuhannya, maka itu adalah warisan terbaik yang didapatkan dari seorang mukmin dari para nabi-nabi. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri bersabar luar biasa. Ini pernah kita jelaskan ya, kondisi beliau. Tidak ada orang yang lebih sabar daripada Nabi Muhammad SAW. Di masa hidup beliau, istrinya meninggal. Beliau punya 7 orang anak, 6 orang anaknya meninggal di masa hidup beliau. Ya, 3 laki-laki dan 3 perempuan meninggal semua di masa hidup beliau. Tinggal 1 yang masih hidup, itu Fatimah, meninggal setahun setelah Nabi SAW meninggal. Ya. Tapi Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 anak laki-laki meninggal semua. Kemudian ada Ummu Kalthum, Ruqayyah dan Zainab meninggal juga di masa hidup beliau. Di fase Mekah, beliau terkenal orang yang sangat jujur dan terpercaya. Tapi orang-orang Mekah setelah beliau dinobatkan jadi nabi, dengan kondisi jalur nasabnya sangat mulia, beliau termasuk tokoh yang terkenal di Mekah dengan kejujuran dan amanahnya, seorang pengusaha yang berhasil, jalur nasabnya terkenal. Tapi begitu jadi nabi, dihina-hina, penyihir, penyamun, pembohong. Tapi beliau bersabar melaluinya. Gitu kan, sampai-sampai waktu beliau sudah 10 tahun berdakwah di Mekah, tiap hari ngajak mereka menyembah Allah, nggak boleh menyembah patung-patung, ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Tetap saja Nabi SAW ditolak dakwanya. Dan siapapun yang bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, kalau ibu hidup di masa itu, di fase Mekah, ibu datang ke Mekah nih, mana itu orang yang namanya Muhammad ngaku Nabi, ibu langsung digebukin di masa itu. Hartanya ibu langsung disita oleh orang-orang Quraisy. Jadi nggak ada orang yang berani bertanya, betul-betul terisolasi. 10 tahun Nabi berdakwah, ditolak oleh keluarganya sendiri, dan yang paling keras menolak Abu Lahab, itu pamannya Nabi, paman kandungnya. Dan anak Abu Lahab laki-laki menikah dengan anak perempuannya Nabi. Lalu waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi dan mendakwakan Islam, Abu Lahab suruh ceraikan anaknya Nabi. Anak Nabi jadi janda, akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan itu karena diceraikan oleh anaknya Abu Lahab. Abu Lahab sama istrinya itu dalam surah An-Masad digambarkan. Kalau jalan di jalan Mekah dia bawa serabut-serabut dari ranting-ranting yang kering. Itu zaman dulu orang siapkan untuk bahan bakar. Biasanya mudah terbakar kan. Nah itu dia taruh di lehernya. Ya. Kemudian dia taruh di jalan-jalan lalu dibakar untuk menghalangi Nabi jalan. Luar biasa kebencian mereka gitu. Padahal Nabi cuma menyampaikan agama. Nabi lagi sholat di Mekah, di Ka'bah, diinjak batang lehernya. Ada yang dituangkan kotoran unta gitu kan. Sampai mereka pernah mau bunuh Nabi, Abu Bakar datang, Abu Bakar membela Nabi lah sambil mengatakan, apakah kalian mau membunuh seseorang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Setelah 10 tahun berdakwah, beliau cari lokasi mana nih selain Mekah. Pergi ke Taif. Taif kalau sekarang aja naik kendaraan 1 jam. Zaman itu Nabi jalan kaki. Sampai ke sana, tiba di sana ditolak dakwanya. Tidak sampai ditolak saja. Pemimpin-pemimpin yang berkuasa di Taif mengatakan pada kaumnya, masyarakat Taif, setiap kali Muhammad angkat kaki, lempar. Yang diturunkan, dilempar juga. Jadi Nabi lagi angkat kaki kanan, itu dilempari sama batu. Dan begitu turun, kaki kirinya dilempar dengan batu juga. Jadi yang naik sama yang di bawah ini dua-duanya dilemparin batu sampai berdarah-darah. Lalu diusir Nabi SAW dari kota Taif, ditutup pintu gerbang. Bagaimana perasaan beliau pada saat itu ya? Kadang-kadang kalau saya renungin, kalau hanya sekedar orang jelek-jelekin dakwah, orang jelek-jelekin potongan ceramah, itu kecil sekali dibandingkan dengan bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau duduk di bawah sebuah pohon, ibu bisa bayangkan bagaimana sabarnya beliau dalam berdakwah.
kedatangan, langsung beliau berdoa begini, mengatakan, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku? Ke musuh yang tidak jelas, gitu kan? Karena orang Quraisy musuh, mereka bisa membunuh, bisa juga membebaskan gitu. Atau ke masa depan yang belum pasti. Tapi kalau engkau tidak peduli, ya, kalau engkau tidak marah, ya Allah, aku tidak peduli, aku akan tetap berdakwah. Waktu itu Allah datangkan Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat khusus yang mengurus semua gunung di muka bumi. Sambil Jibril mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar apa yang kau sampaikan dan diizinkan kamu untuk berbicara dengan malaikat penjaga gunung ini. Ini ada bersamaku sekarang yang urus semua gunung di muka bumi, dia. Perintahkan saja. Tinggal kamu bilang, dia akan menyatukan gunung-gunung antara Mekah sama Taif ini. Habis semua kota ini. Dan dakwamu tepat akan tersebar. Kalau kita mungkin dengan sebatas kemampuan kita dalam sabar yang sangat sederhana gitu ya. Mungkin kita kesempatan nih. Saya udah bersabar kok, udah dilemparin batu, udah ditolak. Mereka caci maki, mereka anggap penyihir, penyamun, segala macam. Ya udah, sudah hancurin aja kota ini. Toh juga dakwah akan nyebar. Tapi Nabi bilang tidak. Karena Jibril kasih pilihan yang kedua, atau kamu bersabar dan dakwamu akan nyebar. Dia mengatakan saya bersabar dan saya berharap dari keturunan mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Dari Abu Jahal yang terkenal dengan Fir'aunnya umat ini, itu ada Ikrimah bin Abi Jahal yang beriman dan mati syahid di perang Yarmuk. Dari Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan kecerdikannya dan kecerdasannya dalam mengatur strategi perang. Dari Al-Walid bin Mughirah lahir Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Dari Umayyah bin Khalaf lahir Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Itu orang-orang beriman pada Allah. Jadi keturunan mereka ini semuanya akhirnya beriman kepada Allah SWT karena kesabaran Nabi SAW. Setelah pindah ke Madinah, menjadi raja, pada saat itu berkuasa, punya kekuatan, masih disakiti oleh orang munafik. Setiap kali Nabi SAW sampaikan sebuah hukum, mereka pasti tolak. Mereka pasti sanggah. Sampai menjelang Nabi SAW meninggal. Kalau ibu pernah dengar perang terakhirnya Nabi namanya perang Tabuk ya. Itu 30.000 orang sahabat keluar bersama Nabi untuk mengepung lokasi bentengnya orang-orang Romawi. Itu tuh ada raja mereka namanya Heraklius. Heraklius ini sempat masuk Islam tapi dia murtad. Maka Nabi SAW kepung benteng dia, lalu dia berkata pada prajuritnya, waktu itu dia punya sekitar 200 sampai 250.000 personel perang. Nabi cuma 30.000 orang. Dia bilang, ini yang di depan benteng kita seorang Nabi. Saya tahu betul Nabi, semua ciri kenabian dalam kitab Injil ada pada dia. Kalau kita keluar lawan, pasti kita kalah. Tidak usah lawan dia. Maka mereka tidak keluar. Nabi mengepung lokasi itu beberapa hari, setelah melihat mereka tidak mau berperang, Nabi pulang. Nah waktu pulang ini banyak orang-orang munafik yang berusaha mencelakakan Nabi. Ada yang mau membunuh Nabi gitu kan, ada yang berusaha mencari-cari kesalahan Nabi, apa yang Nabi sampaikan di karang-karang lah, dibuat segala macam rekayasa sampai Nabi pernah kehilangan unta. Terus Nabi bilang, saya kehilangan unta, coba kalian cari unta saya di mana. Ada orang munafik begitu dengar itu langsung bilang begini, ini kayak mengaku sebagai Nabi, masa untanya aja hilang dia nggak tahu. Terus Jibril sampaikan itu ke Nabi. Kebetulan yang sebutkan ada di kemah sebelah, Nabi di kemah yang sebelahnya lagi. Terus pemilik kemah yang ada orang munafik itu yang ngomong, ini kayak mengaku Nabi, unta aja hilang dia tidak tahu. Itu kebetulan pemilik kemahnya lagi ada sama Nabi. Dia nggak tahu siapa yang ucapin nih. Maka Nabi bilang, ada di antara kalian yang mengatakan, Nabi cuma bilang begitu. Padahal Nabi tahu siapa orangnya. Nabi bilang ada di antara kalian yang mengatakan, ini kayak mengaku sebagai Nabi, masa untanya aja hilang dia nggak tahu. Lalu Nabi bilang, ketahuilah aku adalah manusia biasa. Aku nggak tahu memang. Tapi sekarang Allah memberitahukan wahyu kalau untaku ada di lembah ini, terikat tali kekangannya di pohon ini, ambillah. Lalu sahabat ke sana menemukan unta itu ada. Maka orang yang pemilik kemah yang ada orang munafik ini, dia keluar, pulang kembali ke tendanya. Lalu dia bilang sama teman-teman di sana, tadi ada sedikit yang agak unik karena Nabi bilang, kenapa ya? Ada orang yang pada saat saya mengatakan unta saya hilang carilah, dia mengatakan ini kayak mengaku Nabi, masa untanya aja hilang dia tidak tahu. Terus Nabi akhirnya mengatakan telah turun wahyu menyampaikan kalau memang saya adalah manusia biasa saya tidak tahu, dan sekarang sudah ada informasi unta saya di lembah ini terikat tali kakangnya di pohon itu, maka ambillah. Maka kami temukan. Lalu orang-orang di kemahnya dia bilang, yang ngomong itu ini orangnya, ini orang munafik yang ada di situ.
Maka yang punya tenda tuh marah terus digebukin si munafik tadi. Tapi ini saya cerita sudah tahun terakhir, itu tahun ke-9 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Artinya sampai menjelang Nabi SAW meninggal dunia, itu masih disakitin oleh orang-orang gitu. Tapi beliau bersabar. Ya, kalau Nabi saja paling sempurna akhlaknya, paling sempurna imannya, paling sempurna amal solehnya, diampuni dosa-dosanya bisa seperti ini, apalagi kita. Akan ada saja orang yang datang sebagai ujian untuk kita. Dan solusinya adalah sabar, gitu ya. Baik, yang ke-8 perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu cucunya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Abdul Aziz, Abdul Aziz ini ayahnya. Abdul Aziz ini ayahnya lagi itu anaknya Umar. Lalu Umar bin Khattab, gitu kan. Jadi Umar bin Aziz ini salah satu raja di masanya di tahun 99 sampai 101 Hijriah, dan dia sangat terkenal dengan kesolehannya, gitu ya. Dia berkata tentang sabar, ma'an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu, dalam kurung fa'adahu makanaha as-sabr illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'ahu minhu. Tidaklah Allah melimpahkan satu nikmat kepada seorang hamba lalu dia mencabutnya darinya, dalam kurung, lalu menggantikan untuknya sesuatu kesabaran pada kedudukannya, melainkan apa yang dijadikannya pengganti itu lebih baik daripada apa yang dicabut darinya. Maksudnya kalau ibu diuji sesuatu, ibu sabar nih, Allah lagi uji saya, gangguan orang kah, gagal dalam bisnis kah, apalah segala macam ya. Terus kemudian ibu sabar nih, maka pastikan Allah sedang menyiapkan pengganti lebih baik dari apa yang ibu jadikan target tadi. Berapa banyak orang gagal menikah dengan seseorang, ternyata setelah sekian tahun baru dia tahu, oh lebih baik memang kalau dia tidak nikah sama orang itu. Berapa banyak orang setelah sekian tahun berjalan baru dia tahu, oh memang lebih baik kalau dia tidak bisnis sama orang itu. Kalau beberapa tahun setelah berjalan dari hidupnya baru dia tahu, oh untung saya dulu tidak pindah ke negeri sana misalnya. Itu dengan hikmah yang luar biasa. Karena dia bisa menerima keputusan Allah, akhirnya Allah berikan yang terbaik. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan kisah ini atau tidak, tapi kalaupun sudah, mohon maaf saya ulangi, kalau belum berarti pelajaran gitu ya. Ada seorang dosen di Ummul Qura di Mekah, beliau Dr. Muhammad namanya. Dia ceritakan dalam kaset ceramah dia. Waktu itu masih pakai kaset saya dengar, belum DVD, belum CD, belum, apalagi sekarang sudah teknologi lebih canggih. Waktu itu masih dalam bentuk kaset. Dan ceramahnya Masya Allah banyak tersebar waktu itu di kota Mekah. Ya, saya kebetulan dengar, salah satunya dia cerita tentang sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya pernah mau nikah sama seorang wanita dan melamar diterima. Intinya sudah ditentukan tanggal pernikahan. Itu kisah nyata, dia bilang. Nah setelah mungkin 3 bulan lagi pernikahan, tiba-tiba pihak perempuan batalin. Yang batalin si perempuannya. Kata Dr. Muhammad, teman saya ini berusaha mau komunikasi sama perempuan ini nggak bisa, dia tutup diri, nggak bisa jelas, dia nggak mau jelasin apa. Tanya kepada orang tuanya perempuan, orang tua juga perempuan bilang tidak tahu, kita punya jawaban apa lagi. Karena sudah tanya anaknya, kenapa nak, pokoknya nggak mau tahu, batalkan pernikahan, saya nggak mau sama laki-laki ini. Jadi ditolak gitu. Kata Dr. Muhammad, teman saya ini semenjak perempuan itu batalin, selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, kembalikan wanita itu tuh buat saya yakin dia baik buat saya suka dia, apalah bahasa-bahasa orang yang sudah terlalu suka, apalagi sudah diterima dan tinggal akad nikah saja. Dia bilang selama 3 bulan berdoa, dan Dr. Muhammad bilang saking seriusnya teman saya berdoa, sampai setiap kali saya lewat, misalnya antara azan iqamah dia lagi berdoa, saya sampai mengaminkan juga. Karena luar biasanya dia berdoa gitu, ngerengek-ngerengek sama Allah, sampai saya bilang ya Allah kasih orang ini gitu. Tapi Allah belum kasih. Sampai lewat tanggal hari pernikahan yang sudah ditentukan, rupanya perempuan tunggu itu. Setelah itu dia dilamar laki-laki lain, dia menikah. Nah kata Dr. Muhammad, teman saya ini kan orang beriman, dia sudah tahu, sudah jadi istri orang, gak mungkin berdoa minta diceraikan gitu kan. Dia berhenti berdoa. Tapi kata Dr. Muhammad, saya justru tahu kasih sayang Allah kepada teman saya justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Dia bilang 3 bulan pertama dari pernikahan wanita itu, karena mereka kenal perempuan itu ternyata divonis kena kanker payudara yang mengharuskan satu payudaranya dipotong. Udah sangat ganas di 3 bulan pernikahan. Bulan keempat ternyata kanker itu pindah ke payudara sebelahnya, harus dipotong juga dengan 4 bulan pernikahan tanpa payudara. Bulan kelima ada permasalahan di urat saraf di bagian kepala, otak kecilnya perempuan ini membuat kedua matanya buta.
bulan setelahnya meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, saya benar-benar tahu bagaimana sayangnya Allah kepada sahabat saya ini. Kalau dia yang diizinkan nikah, maka mungkin dia cuma jadi perawatnya wanita itu. Dan akan lebih menyakitkan bagi dia karena sudah terjadi interaksi suami istri. Tapi Allah selamatkan dengan caranya. Dan ini cerita ini bisa ibu tarik dalam banyak lini kehidupan kita. Terlalu banyak hal-hal yang Allah selamatkan asal kita bisa menerima dan kita sabar. Oh mungkin ini yang lebih baik Allah kasih saya. Saya nggak jadi pindah ke Amerika, saya nggak jadi buka usaha ini, saya nggak jadi nikah sama orang itu, anak saya nggak jadi nikah sama si fulan. Selalu sangka baik. Ya udah kita terima aja tuh keputusan Allah sambil kita sabari dan kita ikhtiar lagi. Maka insya Allah akan mudah. Satu juga poin penting. Ini sebagai sedikit kemasan kehidupan kita, Bu ya. Ibu harus tahu ada judul-judul inti dari kehidupan kita. Judul inti itu gini, saya sama semua teman-teman laki-laki itu sama judulnya. Judul kita apa? Laki-laki. Ibu sama semua perempuan di muka bumi ini judulnya sama, perempuan. Beda casing ya. Yang ini lebih tinggi, ini lebih pendek, ini lebih cantik, ini lebih ini putih, itu oke, beda casing. Tapi judulnya sama. Ini jangan kita terpengaruh dengan kemasannya, kita lupa judul intinya. Contoh gini, ada orang, saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila. Padahal sebenarnya yang sedang dia tidak jadi nikah ini laki-laki juga, perempuan juga, judulnya sama. Cuma beda casing sama yang lainnya. Kenapa kita ngurung diri kita, oh saya kalau tidak nikah sama saya bisa gila. Nanti gila benar, padahal biasa aja. Saya kalau tidak makan makanan itu nanti saya tidak kenyang. Atau saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Ini pemahaman yang keliru ini. Ini pernah saya sampaikan di ceramah. Saya pernah temukan ada satu ibu umroh sama kami, itu dia bawa bantal. Ya, saya sampai tanya, karena saya kebetulan lewat, kadang-kadang saya cek jemaah di pesawat. Ya, saya tanya, Bapak apa kabar Bu, ini apa yang bisa dibantu? Ibu cepat saya lewat ada bantal di pesawat. Ini kenapa ibu bawa bantal? Ustaz saya nggak bisa tidur kecuali pakai bantal ini. La haula wala quwata illa billah. Coba bantal apa saja tidur kan bisa. Tapi dia kurung diri dia di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Mirip kalau orang bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Pusing bener nanti. Ada kopi minum, ada teh minum, ada susu minum aja. Jangan dibebankan hidup gitu ya. Nah kadang-kadang kita ini tidak bisa bersabar karena kita kita beratkan diri kita sendiri pada hal yang tidak diperlukan. Kalau kita santai aja, ya udah nggak bisa makan ini, ya sudah makan yang lain. Ini semua jenis makanan ini kan kemasannya, ya nggak Bu? Judulnya apa? Makanan, ya kan? Oke lah beda rasa, tapi kan judulnya makanan, mengandung vitamin, mengandung nutrisi, oke lah. Kalau kita mau makan nasi, ayam, sambal, kebetulan tidak ada. Ya ada nasi, tempe sama sambal, makan aja. Nanti aja tuh ayam kan bisa. Kenapa sampai tidak tidur berhari-hari? Biasanya ibu-ibu begitu ya. Kalau pas pengen makan satu restoran terus tidak dapat. Atau mau beli baju, bajunya habis. Jadi bahan cerita sebulan itu. Padahal judulnya pakaian. Masih banyak pakaian lain gitu ya. Itu salah satu kemasan yang harus kita faham gitu ya. Baik, dua statement yang terakhir Bu ya. Statement nomor 9. Ini perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tadi statement nomor 8 tolong diperhatikan, itu penting sekali Bu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah datangkan untuk jadi target seseorang kemudian dia tidak dikasih lalu dia bersabar, kecuali pasti Allah gantikan yang lebih baik. Ibu pasti yakinkan itu memang akan ada yang lebih baik daripada apa yang kita jadikan target. Kalau Allah tidak kasih berarti akan sudah disiapkan yang lebih baik. Jadi simple, udah pindah aja ke sesuatu yang lain, ikhtiar aja selanjutnya. Dokter ini nggak bisa sembuh, dokter yang lain. Obat ini nggak bisa, obat yang lain. Selesai, ikhtiar selama kita masih hidup. Jadi akan mudah semuanya ya. Seperti itu statement yang menarik. Yang ke-9 Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah salah satu ulama tentunya di tahun ratusan ya. Beliau bukan tabi'in tapi generasi yang datang setelah mereka jauh. Tapi statementnya cukup menarik. Dalam masalah sabar beliau mengatakan as-sabru 'alal masaibi wajibun bittifaqi a'immatid din. Beliau lebih cenderung bicara tentang masalah hukumnya. Beliau mengatakan bahwasanya bersabar menghadapi musibah-musibah itu hukumnya wajib. Jadi bukan pilihan. Artinya kalau ibu tidak sabar malah berdosa, gitu ya. Dan berdasarkan itu atau dasarnya adalah kesepakatan para ulama agama ini.
Kalau ibu tanya ulama siapapun, seorang alim siapapun tentang masalah, saya kalau ada ujian bagaimana, pasti jawabannya sepakat sabar. Cuma tinggal mungkin berbeda-beda dalam mendefinisikannya, dalam berbeda dalam menyampaikan dalilnya, berbeda dalam menyampaikan contohnya, ya. Tapi pasti jawabannya sama. Dan ini hukumnya wajib, bukan pilihan. Ibu kalau lagi ada ujian, wajib untuk bersabar. Jadi bukan cuma opsi, tapi memang dia adalah sebuah kewajiban. Ya. Yang terakhir perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Di poin 9 gurunya, poin 10 adalah muridnya. Dia mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yambu wa jundan la yuhzam wa hasinan la yuhdam wa la yuthlam. Artinya sesungguhnya Allah SWT menjadikan sabar sebagai kendaraan yang tidak pernah terpeleset, pedang yang tidak pernah meleset, tentara yang tidak bisa dikalahkan, dan benteng yang tidak bisa diruntuhkan dan juga tidak bisa dihancurkan. Saya sudah bilang tadi, ibu kalau datang ujian, dan umumnya biasa dari manusia, kalau ibu sabar, itu orang yang sedang mau menyakiti kita itu kehabisan akal. Kalau kita nggak respon, dia gosipin, dia fitnah, kita diam saja. Kehabisan bahan. Pernah ada orang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Orang ini subhanallah datang melihat Ibnu Abbas pakai jubah baru dan dia terkenal sebagai seorang sahabat dan ulamanya muslimin. Orang ini datang tiba-tiba caci maki. Mentang-mentang sepupu Nabi, mentang-mentang begini, mentang-mentang, pokoknya dicaci maki. Ibnu Abbas diam saja, Bu. Enggak ada respon sama sekali. Ibnu Abbas tahu ini orang bodoh. Orang dia tidak melakukan kesalahan kok, tapi macam-macam dicaci maki. Di pinggir jalan lagi. Murid-muridnya Ibnu Abbas ini sudah pada panas semua nih, mau membalas orang itu. Ibnu Abbas diam, maka mereka diam semuanya. Karena enggak direspon, orang itu kehabisan kosakata. Enggak ada lagi yang dia bisa caci maki karena tidak ada responnya. Sekarang kalau ibu dicaci maki oleh seseorang, ibu balas, maka terbuka lagi celah, terus bantah-bantahan. Ini juga sekaligus saya sebutkan sebagai resep. Ibu insya Allah tidak, tapi kalau terjadi cekcok sama suami, solusi terbaik diam. Diam dulu. Karena kadang-kadang kita kalau terpancing emosi nggak selesai masalah. Kalau dia sudah respon ngomong, oke kita diamin dulu. Kita coba renungi dulu. Kalau setelah tenang, ya, baru kemudian kita coba cerna, oh jawaban saya seperti ini. Itu akan jauh lebih baik. Karena kita kalau tidak menjawab orang yang sedang emosi atau sedang ada masalah sama kita, itu akan sangat meredah permasalahan. Kalau kadang-kadang Bu kita benar, tapi karena kita tidak sabar, itu jadi salah, terbalik keadaannya. Padahal kita benar tadinya. Karena kita tidak sabar, malah kita kemana-mana bahasannya, itu jadi panjang. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini diam. Orang itu karena kehabisan bahan Bu, akhirnya dia diam. Lalu Ibnu Abbas setelah orang itu diam, lalu mengatakan, apa kau sudah selesai? Dia bilang iya. Lalu Ibnu Abbas tahu permasalahan orang ini sebenarnya cemburu lihat jubah Ibnu Abbas yang baru. Dibuka sampai dia jubahnya dikasih. Ambillah ini hadiah dari kami. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, sampaikan kepada dia alamat kita. Maka semenjak hari itu karena orang itu malu, dia menjadi murid. Ada lagi ulama yang lain. Seingat saya ini kisah Abu Muslim al-Khulani rahimahullah. Beliau pernah, karena sabarnya gitu, ada orang yang sengaja datang untuk dibayar untuk caci maki dia. Jadi dibayar untuk caci maki, pokoknya sakiti orang ini, dibayar gitu. Dicaci maki, dihina-hina, selain lisan praktek-praktek badan. Biasanya kan ada bahasa badan menghina ya, mencibir segala macam. Sama beliau diam aja, tidak dipedulikan. Sampai orang yang dibayarin dibilang, saya pertama kali ketemu orang seperti ini, sampai saya malu sendiri karena saya caci maki dia tidak respon. Jadi akhirnya dia malu sendiri. Itu senjata yang paling bagus sebenarnya, seakan-akan kita menyerang balik tapi kita nggak kelihatan. Pernah dengar riwayat Bukhari waktu Nabi SAW sedang jalan sama Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa pendeta Yahudi lewat, lalu mereka bilang begini, Assalamu alaikum. Kan harusnya assalam ya. Alif, lam, sin, lam lagi alif, kemudian mim. Assalam artinya keselamatan. Ini lam alifnya itu diganti alif saja. Jadi assam, assalam keselamatan, assam artinya kematian. Orang Yahudi ini pikir Nabi nggak dengar. Jadi mereka bilang, Assam alaikum. Dia mau doain Nabi supaya kamu mati gitu ya. Terus Aisyah marah. Waktu itu Nabi jawab, Wa'alaikum. Tahu apa artinya wa'alaikum Bu? Dan untuk kalian.
Tapi Nabi gak emosi. Kan kalau kita bilang assalamualaikum semoga keselamatan dunia akhirat buat kamu, kita kan bilang waalaikumsalam untuk kamu juga gitu kan. Nabi cuma bilang waalaikum. Kan memang sunnahnya kalau orang kafir ucapin salam sama kita, kita jawab waalaikum saja kan. Nabi bilang waalaikum. Aisyah marah. Aisyah sambil hadap ke Yahudi itu menghadap lalu marah-marah mengatakan semoga kalian yang mati. Gitu-gitu. Langsung Nabi bilang, hai Aisyah, tenang aja. Nabi bilang apa? Hai Aisyah, tenang aja. Aisyah bilang, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang? Masa mereka bilang kematian, bukan bilang keselamatan gitu. Nabi dengan tenang jawab begini, hai Aisyah, tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Saya udah jawab, waalaikum. Tapi gak perlu marah-marah gitu. Gak. Jawabannya tepat sekali kan, dengan tenang untuk kalian juga. Selesai. Nabi bilang gitu. Lalu Nabi bilang apa? Ingatlah, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Tapi doa mereka kepada Allah untuk kita enggak diterima. Orang kafir doain orang Islam tidak akan diterima. Hancurkan orang Islam apa enggak diterima. Orang Islam doa itu bisa diterima. Itu contohnya bagaimana Nabi SAW menghadapi sikap yang luar biasa. Dengan sangat tenang, dengan sangat santai gitu ya. Seperti itulah. Makanya perkataan Ibnu Qayyim ini luar biasa. Rahimahullah. Bagaimana beliau mengatakan sesungguhnya sabar itu adalah kendaraan yang tidak pernah terpeleset. Pedang yang tidak pernah meleset, ya, artinya kendaraan terbaik kalau untuk menghadapi masalah. Pedang meleset, tidak pernah meleset ini maksudnya akan kena sasaran, orang yang serang kita akan kena balik ke dia. Tentara yang tidak bisa dikalahkan dan benteng yang tidak bisa diruntuhkan selama orang sabar, karena dia tidak, orang yang serang kita tidak akan pernah menemukan celah untuk menyerang kita, gitu ya. Jadi sabar ini sangat mahal, makanya satu buku ini khusus bahas masalah sabar aja. Karena memang untuk melahirkan itu sebagai sebuah karakter butuh ilmu, butuh teori, butuh kisah-kisah, butuh dalil yang membuat akhirnya kita bisa menerima. Ya, seperti itu Bu ya. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.